Bab 3. Api yang mulai membakar. Pagi itu kantor terasa sedikit berbeda bagi Devi. Beberapa orang yang biasanya menyapanya kini hanya melihat sekilas, lalu kembali ke meja masing-masing. Ada juga yang berbisik pelan sambil melirik ke arahnya. Devi pura-pura tidak peduli. Ia menyalakan komputer dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi perasaan tidak enak tetap ada. Langkah sepatu terdengar mendekat. Devi, suara itu lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat Devi langsung menoleh. Maya berdiri di samping mejanya. Wanita itu tampak rapi seperti biasa. Senyumnya tipis, tapi matanya dingin. Ke ruang meeting sebentar. Kita perlu bicara soal laporan kemarin, kata Maya tenang. Devi mengangguk. Baik Kak. Mereka berjalan bersama menuju ruang meeting kecil di ujung ruangan. Begitu pintu ditutup, suasana langsung terasa berat. Maya meletakkan sebuah map di meja. Kamu tahu kenapa aku panggil kamu? Tanyanya. Devi menggeleng. Karena laporan yang kamu buat kemarin, ternyata ada kesalahan. Devi langsung menatapnya. Kesalahan. Maya membuka map itu dan mendorongnya ke arah Devi. Lihat sendiri. Devi membaca cepat. Dahinya langsung berkerut. Angka-angka di laporan itu berbeda. Beberapa data berubah. Devi mengangkat kepala. Ini bukan laporan yang saya kirim kemarin. Maya menyilangkan tangan. Oh ya, iya. Jawab Devi cepat. Saya ingat betul datanya. Maya tersenyum kecil. Devi, di kantor ini kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Saya memang bertanggung jawab. Jawab Devi. Kali ini sedikit tegas. Maya mendekat sedikit ke meja. Tapi CEO kita tidak melihatnya seperti itu. Jantung Devi berdetak lebih cepat. Pak Faisal sudah melihat laporan ini. Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin sempit. Dan menurut beliau, lanjut Maya pelan, kesalahan seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Devi menelan ludah, tapi itu bukan laporan saya. Maya menatapnya lama, lalu ia menghela napas, seolah sedang lelah. Devi, kamu masih baru di sini. Aku sebenarnya ingin membantumu. Nada suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu yang terasa tidak tulus. Tapi kalau kamu terus menyangkal seperti ini, aku juga jadi sulit menolongmu. Devi mulai merasa ada yang tidak beres. Namun sebelum ia sempat menjawab, pintu ruang meeting tiba-tiba terbuka. Faisal berdiri di sana. Ruangan langsung terasa dingin. Tatapan pria itu tajam seperti biasa. Ada masalah? Tanyanya singkat. Maya langsung berdiri. Ada sedikit kesalahan di laporan kemarin Pak. Faisal berjalan masuk. Matanya langsung tertuju pada Devi. Kesalahan. Maya mendorong map itu ke arahnya. Laporan yang dikirim Devi kemarin ternyata datanya tidak akurat. Faisal membuka map itu. Ia membaca beberapa detik, lalu mengangkat kepala perlahan. Tatapannya langsung menusuk Devi. Ini pekerjaan kamu. Devi berdiri. Pak, itu bukan laporan yang saya kirim. Faisal menutup map itu dengan pelan. Kamu bilang ini bukan pekerjaanmu. Iya Pak, menarik. Faisal berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat Devi semakin tegang. Pria itu berhenti tepat di depan meja. Kamu tahu apa masalah terbesar karyawan baru? Katanya dingin. Devi diam. Mereka terlalu cepat membela diri. Nada suaranya tetap tenang, tapi tajam. Saya tidak membela diri, Pak. Saya hanya menjelaskan. Faisal menatapnya beberapa detik. Tatapan itu membuat Devi merasa seperti sedang diperiksa. Apa kamu punya bukti? Pertanyaan itu membuat Devi terdiam. File aslinya ada di komputer kantor, tapi sekarang laporan itu sudah berubah. Devi mencoba mengingat. Saya kirim file itu lewat email kemarin. Faisal langsung menoleh ke Maya. Cek emailnya. Maya membuka laptop di meja. Beberapa detik kemudian ia menggeleng. Tidak ada file lain, Pak. Hanya yang ini. Devi terkejut. Tidak mungkin. Faisal menghela napas pelan. Devi, nada suaranya lebih rendah sekarang. Tanggung jawab adalah hal paling dasar di kantor ini. Saya tahu, Pak, tapi kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, ia berhenti sebentar, maka kamu tidak punya tempat di sini. Kalimat itu seperti menamparkan Devi. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang. Saya tidak pernah membuat kesalahan data seperti ini. Maya menyela pelan. Devi, tidak apa-apa kalau kamu salah. Semua orang juga pernah salah. Devi menatap Maya. Tatapan itu berbeda sekarang. Devi mulai merasa
wanita ini sedang menjebaknya. Faisal memandang mereka berdua, lalu ia mengambil map itu lagi. Aku tidak peduli siapa yang benar, katanya akhirnya. Yang aku peduli adalah hasil. Ia menutup map itu. Kamu punya 2 hari. Devi mengerutkan dahi. 2 hari. Perbaiki laporan ini. Lengkap, tanpa kesalahan. Faisal menatapnya lurus. Kalau hasilnya masih seperti ini, kita tidak perlu melanjutkan kerjasama. Devi merasakan dadanya panas. Ancaman itu jelas. Ia menarik napas pelan. Baik, Pak. Faisal tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Devi beberapa detik, lalu berjalan keluar dari ruangan. Pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Maya menutup laptopnya pelan. Lalu ia tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Kamu harus hati-hati di kantor ini, Devi. Nada suaranya terdengar seperti nasihat. Terkadang kesalahan kecil bisa menghancurkan karir seseorang. Devi menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini. Terima kasih atas peringatannya, kata Devi pelan. Maya berdiri. Sama-sama, ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sedikit. Oh ya, Devi mengangkat kepala. Maya tersenyum tipis. Pak Faisal sangat membenci orang yang membuat masalah. Pintu tertutup. Devi berdiri sendirian di ruang meeting. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu satu hal sekarang. Ini bukan sekadar kesalahan laporan. Seseorang sedang mencoba menjatuhkannya. Dan orang itu, kemungkinan besar adalah Maya. Di luar ruangan, di balik dinding kaca kantor, Faisal berdiri diam. Ia melihat Devi yang masih berada di dalam ruang meeting. Tatapan pria itu sulit dibaca. Ada sedikit kerutan di dahinya. Seolah ia sedang memikirkan sesuatu. Entah kenapa, ada satu hal yang terasa aneh. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ia belum tahu apa. Dan untuk saat ini, Devi tetap terlihat seperti orang yang bersalah. Bersambung.